Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Putri. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah kabar baik Putri. Yes. Semoga semuanya sehat ya Pak ya. Amin Bu. Ini kita bertemu untuk berdiskusi Pak. Iya. Besok kan Bapak jadwalnya untuk supervisi akademik. Ya besok hari Kamis Bu untuk saya. Iya betul. Kebetulan supervisornya saya, gitu ya Pak ya. Nah untuk besok itu Bapak mengajar di kelas apa ya Pak? Besok itu di kelas 12 KD Ibu. 12 KD. Mapel PSPT. PSPT. Berarti Paso F ya Pak ya? Paso F. Iya, Paso F. Besok Bapak materinya apa ya Pak? Besok yang pertama transmisi Bu. Transmisi ya Pak? Ya, transmisi. Transmisi. Nah, besok akan mengajarkan transmisi ya? Ya. Berarti kan pemindah daya itu ya Pak ya? Ya. Itu tujuan pembelajarannya apa Pak kira-kira? Ya Bu, yang ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan cara kerja transmisi. Yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi komponen transmisi. Yang ketiga peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan pada transmisi. Ya, berarti ada cara kerja, kemudian mengidentifikasi komponen dan gangguan ya atau diagnosis berarti ya Pak ya? Ya, diagnosis itu. Nah, kemudian untuk besok Pak itu area mana yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran Bapak? Besok yang saya ingin kembangkan yang pertama itu jelas memenuhi kebutuhan belajar murid itu berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar dan minat belajar. Iya, berarti pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Betul. Berpihak pada murid. Nah, itu besok jenengan mau menggunakan diferensiasi ketiga-tiganya ataukah cuma satu saja Pak? Besok saya akan menggunakan ketiga-tiganya Bu, dari bersedia jadi konten, terus produk dan proses ya. Proses Bu. Ya, iya. untuk kontennya itu saya menggunakan besok media pembelajaran Bu. Media pembelajaran ada sebuah video, nanti anak-anak melihat video, dan untuk prosesnya ya nanti anak-anak saya bagi kelompoknya Bu, ada beberapa kelompok dan mengidentifikasi dari video tersebut, dan nanti untuk produknya anak-anak bisa mempresentasikan di depan Bu. Yes. Kemudian untuk latihannya Pak, itu ada juga ya Pak ya? Untuk latihannya juga ada Bu. Jadi anak-anak latihan dulu sebelum nanti mempresentasikan di depan. Jadi nanti kita latih dulu. Oke. Kemudian strategi apa Pak yang kira-kira Pak Budi gunakan untuk pembelajaran besok? Strateginya yang jelas ada 3 tadi. Kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar, gaya belajar dan minat belajar murid. Di sana nanti saya juga menggunakan LKPD Bu untuk proses pembelajarannya di akhir. Nanti kita bagi sesuai dengan istilahnya gaya belajar anak itu kan ada yang visual ya Bu ya, kinestetik, visual, kinestetik dan auditory. Dan nanti kita bagi sesuai dengan gaya belajar mereka. Bagus sekali Pak. Berarti besok menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ketiga-tiganya, baik dari proses, konten maupun produknya. Kemudian nanti membagi siswa dalam 3 gaya belajar, visual, kinestetik, dan kemudian auditory. Ya. Semoga besok itu lancar ya Pak ya. Amin. Nah, kemudian kita berada di ujung pembicaraan Pak. Nah, kira-kira apa yang didapat Pak Budi dari pertemuan kita ini Pak? Terima kasih Bu, dengan adanya pertemuan ini saya besok lebih bisa mempersiapkan lagi dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat belajar murid, sesuai dengan kebutuhan murid, dan saya lebih memahami lagi nanti hal-hal yang perlu dipersiapkan lagi seperti LKPD, media pembelajaran, dan settingan besok seperti apa pada saat dinas. Semoga besok pembelajarannya lancar. Amin. Kemudian menyenangkan, murid itu terpenuhi semua kebutuhannya karena dia sudah dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, dan kesiapannya. Amin. Nah, semangat selalu Pak Budi untuk mencerdaskan anak bangsa. Semoga besok lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Masih semangat?
selanjutnya, kemarin kan sudah kita mempelajari poros propeller ya, dan sekarang kita lanjut untuk pemeliharaan transmisi ya. Hari ini ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja transmisi dan mengidentifikasi komponen-komponen transmisi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jelas Mas? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan kelas. Tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Alhamdulillah. Berarti berangkat semua ya. Ya, oke. Ini ada sedikit pertanyaan ya. Pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Yang pertama, apa fungsi dari transmisi pada kendaraan? Bisa jawab? Ya. Menurunkan tegangan atau tekanan mesin dari kopling ke poros propeller, mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan beban mesin dan kondisi jalan. Oke, terima kasih. Betul jawabannya. Tepuk tangan buat teman kalian. Ya, jadi yang fungsi yang pertama, ada beberapa fungsi dari transmisi ya. Yang tadi disebutkan teman kamu, itu yang pertama itu meneruskan tenaga dari mesin ke poros propeller, baru ke gardan. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua itu adalah merubah momen ya, sesuai dengan kondisi jalan ya. Tanpa transmisi kendaraan tetap tidak akan bisa naik maupun mundur ya. Tuh, ada lagi yang bisa menambahkan? Teruskan tenaga, merubah momen, terus ada lagi? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Ya, lanjut. Pertanyaan yang kedua, ada jenis berapa jenis transmisi pada kendaraan? Manual dan manual ya, betul ya, manual dan manual. Adalah fungsi dari transmisi. Ada 4 di sini, semua bisa diperhatikan. Yang pertama itu adalah untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller ya. Kalau kita urutkan di sini ya, pertama itu mesin, terus transmisi kopling itu sekali, terus transmisi, terus poros propeller, baru ya, urutannya itu ya. Tadi disebutkan ada 2 jenis, manual dan manual ya. Nanti untuk khusus hari ini kita belajar yang manual terlebih dahulu ya. Jelas semuanya? Yang kedua, itu menciptakan momen yang dihasilkan mesin, menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban maupun kondisi jalan ya. Jadi tanpa transmisi momen mesin itu akan tetap sama ya. Momen mesin itu akan tetap sama ya. Kalau ibaratnya gini, seperti kalian menimba air pakai KRN itu ya, ada roda bantunya ya. Nah, itu kan lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan. Sama ya, dengan adanya perbandingan roda gigi, maka momen putar mesin itu dirubah oleh transmisi. Makanya kepadatan tinggi kendaraan tetap bisa menanjak walaupun dengan
rendah maupun ke jalan. Ya seperti itu. Ketika jalannya lurus, maka momennya kecil tapi kecepatannya besar. Seperti itu. Ya, kencang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku semua, membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Ya, ini fungsi yang ketiga. Jadi kalau tanpa transmisi kendaraan itu tidak akan bisa berjalan mundur. Ya, karena dirubah oleh roda gigi receiver, maka putaran mesin yang tadinya ke kanan dirubah menjadi ke kiri, terus diteruskan ke roda, maka kendaraan tersebut bisa berjalan mundur. Jelas? Ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Sudah jelas? Oke. Biar lebih semangat lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Ini ya, ini adalah apa? Komponen transmisi manual. Ya, bisa diperhatikan di situ. Ya. Nah, kemarin Pak Budi sudah sedikit memberikan soal ya, dan saya sudah bagikan ke kalian dan saya sudah nilai. Nah, ini kalian sudah membentuk kelompok masing-masing ya di sini ya. Oke, ini sudah sesuai ya. Oke, nanti ada LKPD yang harus dikerjakan anak-anakku semua ya. Tolong untuk dikerjakan per kelompok, nanti bisa perwakilan kelompok maju satu persatu ya. Tidak membacakan, tapi teknisnya tidak membacakan jawaban semua. Misal kelompok 1 soal nomor 1, nanti ada yang kalau misal ada jawaban kelompok yang lain berbeda, bisa nanti kelompok lain yang menambahkan. Jelas? Jadi nanti kelompok 2 membacakan soal nomor 2. Jadi nanti kita saling melengkapi semuanya, gitu ya. Jadi coba diperhatikan ya. Nah, ada 13 komponen dari transmisi manual ya. Ini yang di sini adalah diingat ya semuanya, ini adalah komponen transmisi manual ya. Nanti yang otomatis gimana Pak? Yang otomatis seperti ini, tetap komponennya seperti ini, tapi nanti ada komponen tambahan yang membuat dia tidak usah menggunakan kopling, tapi dia sudah bisa berpindah gigi ya, berpindah sendiri, betul ya, berpindah sendiri. Tapi ini untuk yang otomatis ya. Jadi kan kalau ini kodenya kan MT, manual transmisi. Terus kalau yang otomatis itu kodenya AT, automatic transmission ya. Ada lagi sekarang dikembangkan lagi dari MT ke AT, terus ada lagi CVT. Yang terbaru adalah CVT. Yang CVT seperti apa Pak? Yang CVT itu tidak menggunakan roda gigi seperti ini, tapi menggunakan puli seperti motor metik. Jelas? Ya. Jadi itu pengembangan. Tapi kita hari ini khusus mempelajari yang manual. Yang manual ini walaupun manual anak-anakku semuanya, tapi ini masih tetap teknologi ini tetap masih digunakan. Ya, contohnya di apa? Ini ada kendaraan angkutan barang ya, masih banyak yang menggunakan manual. Kalau kalian saya tanya, yang suka manual angkat tangan. Yang suka metik. Jadi rata-rata masih ingin yang manual. Alasannya kenapa, Mas? Biar nggak ngantuk. Tuh, ada lagi? Lebih enak. Angkatannya lebih enak. Jelas. Ya. Ya, kalau metik itu pasti ada speed delay-nya. Ya. Jadi kalau misal ini kalian gas, kan transmisi itu kan dari 1, 2,
3, 4, 5 tergantung kecepatannya berapa, 6 speed atau 5 speed atau 7 speed gitu ya. Tapi nak yang matic itu ada delaynya, dari 1 ke 2 itu ada ya, jadi baru-baru gitu ya. Jadi kalau buat, tapi kalau manual, begitu kamu injak kopling, kamu masukkan gigi, dia langsung respon ya, tergantung kecepatan kamu untuk memindahkan gigi tersebut, menekan kopling tersebut ya, karena itu ada tekniknya. Kalau pembalap itu sudah tricky sekali mas ya, jelas ya. Jadi skill dari setengah kopling full itu sudah, kalau pembalap sudah latihannya sudah terus menerus. Jadi memang skill antara tangan, antara berpikir, antara kecepatan kaki itu sudah sinkron semua. Kedua, sliding. Yang ketiga, yang keempat, clutch. Yang kelima, yang keenam, terakhir. Yang ketujuh, counter drift. Yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13. Oke, tolong buat kalian baca itu di catatan anakku semua. Nanti Pak Budi menetap video. Nanti kalian serap apa yang penting ya. Boleh. Ini yang kita pelajari yang pertama adalah cara, tadi sudah menghafal komponen, sekarang kita cara kerja. Ada kendala. Nah, ini bagian lebih detail lagi dari komponen-komponen ya. Diperhatikan aja. Mungkin suaranya agak tidak jelas, tapi diperhatikan aja. Ini ya tadi ya, ini kita pakai gambar real. Nah, yang ini adalah apa? Input sub. In berarti kan masuk ya, berarti ini dari apa? Nah, dari kopling ya, dari kopling. Yang ini output sub, berarti ke poros komponen. Jelas ya? Oke, yang tengah-tengah ini yang ada tempat sifroknya ini namanya apa? Apa? Nah, itu apa itu? Nomor berapa itu? Ya, dibaca coba.
bisa jawab ini namanya apa? Kalau kita tadi ke sini ini, yang kuning-kuning ini, paham ya? Yang ini namanya ring sinkromes. Betul. Ya. Sekarang yang ada tempat dari si frognya itu apa? Hook, sleep. Betul. Ya. Sekarang yang ini roda gigi kecepatan. Ya. Kalau sekarang ini kan besarnya ini agak besar, ini kecil, ini agak besar, ini agak besar, ini agak besar lagi, ini besar lagi, gitu ya. Yang ini gigi berapa ini? Yang kecil. Satu, dua, tiga, berarti berapa kecepatan? Kecepatan punyanya siapa ini? Tanya sini punyanya siapa? Nanti mau kecepatan. Punyanya Iya. Yang bawah ini namanya apa? Bukan. Apa? Counter gear shift. Counter gear shift atau counter gear atau gigi pembantu. Gigi pembantu. Counter gear. Ya anak-anakku, karena ini sebentar lagi sudah selesai, jadi sudah saya kasih tugas saja ya. Langsung dikerjakan. Kiri. Nanti kamu lihat ini. Sudah selesai semuanya anak-anakku? Terima kasih. Sekarang karena ini ada 5 soal ya, nanti bisa untuk maju satu kelompok bisa membacakan satu soal ya. Dimulai dari kelompok mana dulu monggo? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Perwakilan atau mau berdua boleh. Masih malu-malu berdua boleh. Coba didengarkan anak-anak semua, fokus, diperhatikan nanti jawaban kalian ada yang beda atau enggak ya. Kalau misalnya ada yang beda bisa disampaikan. Jelas semuanya? Oke, kita menghargai teman kita yang berbicara di depan. Jelaskan nama-nama komponen. Perkenalkan dulu cara di kelompok. Ya. Satu,
Bu? Ada yang berbeda? Sama ya, jawabannya betul ya. Yang pertama adalah sinkronis. Yang kedua shifting key, artinya mengunci. Yang ketiga plat itu adalah kopling. Jadi yang bergeser itu adalah hub slip, plat hubnya diam. Itu cuma yang bergeser itu adalah hub slip. Ya, hub slip dan plat hub itu menjadi satu komponen, ya, satu kesatuan. Nah dia yang bergeser itu ya, hub slip dan plat hub. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Arif Bujanto, perwakilan dari kelompok 2. Nomor 2, fungsi dari transmisi manual pada kendaraan adalah meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Ya, betul. Kalau itu terus yang kedua. Yang kedua, memungkinkan Terus yang kedua. memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur. Ya, Ada kendaraan lebih dari itu. terus yang ketiga. Ya, ada. Oh ya, ya. Betul ya. Yang pertama meneruskan putaran mesin dari kopling ke poros propeller ya. Yang kedua bisanya kendaraan bisa berjalan lurus ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok dua. Sama dua. Kelompok Pak Sido oh, tambahkan aja. membuat mesin tetap hidup walau posisi bikin tetap. Ya. Terus satu lagi. Berjalan mundur dengan mudah dan tetap hidup. Oh iya, siap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Yang pertama tadi yang ketiga ya berarti ya. Kendaraan bisa mesin tetap hidup, kendaraan pada gigi netral ya. Nah, kendaraan diam, mesin bisa hidup. Itu juga fungsi dari transmisi. Nah, yang keempat yang terakhir itu adalah merubah momen, menyesuaikan kondisi jalan dan beban kendaraan. Ada 4 fungsi. Transmisi yang berfungsi untuk merubah putaran output sub sehingga berlawanan dengan putaran input sub. Posisi mundur adalah posisi ya, receiver gear ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Langsung saja. Perkenalkan dari kelompok 4. Siap. jika servo digerakkan ke kiri, maka transmisi dalam posisi ke gigi 3. Ke posisi gigi 3 ada yang lain. Gigi 3 ya. Kalau dari gambar tersebut adalah gigi ke-3, kecepatan ke-3. Oke. Terima kasih buat kelompok 4. Kelompok ke-5 terakhir. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi, perwakilan dari kelompok 5. Komponen sinkronis yang berfungsi untuk menyerap makanan putaran adalah sinkronizer ring. Sinkronizer ring. Ada yang beda? Sama. Ya, jawabannya betul. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Berarti
tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk terus. Kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini semuanya. Ada 4 kesimpulan ya yang kita pelajari di sini tadi. Yang pertama itu transmisi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan dari mesin ke kopling diteruskan ke poros propeller. Yang kedua, transmisi itu menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban maupun kondisi jalan. Ya, yang ketiga, membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Ya. Yang terakhir, memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Dari sini ada pertanyaan anak-anakku semua. Sudah jelas semuanya? Ada yang cerita ya? Oke. Yang jelas kita sudah membuat kesepakatan kelas semuanya anak-anak semua ya, menghargai orang yang ada di ya, jangan sampai kalau misal ada yang lucu ya nggak apa-apa, tapi jangan diteruskan terus-terusan gitu ya. Untuk materi yang selanjutnya anak-anakku untuk pertemuan yang depan ya, di depan kita tadi sudah pelajari komponen dan fungsi dari komponen pada transmisi. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi gangguan pada transmisi. Ya, setelah itu kalau sudah bisa mengidentifikasi, nanti kita baru melaksanakan praktek ya, praktek untuk membongkar ya, membongkar dan memperbaiki transmisi. Jelas? Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tepuk tangan bagi kita semua hari ini. Luar biasa ya, luar biasa hari ini, semangat ya. Untuk semoga semangatnya tetap lebih semangat lagi. Apalagi sudah kelas 12, bentar lagi sudah lulus ujian lulus ya, semoga nanti lulus dengan nilai yang baik. Ya, terus bisa mencapai cita-cita apa yang kalian cita-citakan. Sekian dari Pak Budi, ada salah kata mohon maaf, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Putri. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini ada jam macet ya Pak Budi? Hari ini kebetulan tidak ada Ibu. Ya, iya. Ini ya Pak Budi, saya minta waktunya untuk bincang-bincang sebentar terkait dengan supervisi akademik kemarin. Saya kan menyaksikan Pak Budi melakukan pembelajaran di kelas. Kemarin itu kan yang aspek yang mau dikembangkan adalah pembelajaran diferensiasi ya Pak Budi ya? Iya. Kemarin pembelajaran diferensiasi proses, konten, kemudian produk ya. Oke. Terus kemudian kemarin itu saya sudah menyaksikan di dalam kelas selama 40 menit kalau nggak salah ya Pak. Di diferensiasi konten itu kalau menurut Bapak sudah sesuai belum? Untuk Diferensiasi konten itu kan kemarin saya menampilkan video pembelajaran, terus ada NKPD yang kami berikan ke siswa itu. Menurut saya kalau yang konten sudah sesuai. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya? Proses pembelajarannya itu kan kami membagi peserta di kelas itu sesuai dengan kemarin saya langsung sesuai dengan nomor absen. Oh gitu ya Pak. Kalau untuk diferensiasi produknya Pak? Produknya kan anak-anak nanti dari LKPD yang kami berikan itu kan nanti mempresentasikan di depan kelas. Presentasi di depan kelas ya Pak. Ya. Boleh saya mengutarakan pengamatan saya? Boleh. Oke. Ini mohon maaf loh ya Pak Budi ya. Selama pengamatan kemarin untuk diferensiasi kontennya menurut saya itu sudah ada. Karena Bapak kan menayangkan untuk apa jenenge
itu PPT ya. Iya. Nah, kemudian habis itu kan memutarkan video. Betul. Ya. Itu sudah mewakili untuk kontennya. Jadi kan ada 2 media ya. Tetapi kalau menurut saya loh ya Pak, itu kan kalau diferensi konten kita sesuaikan dengan gaya belajarnya anak. Ya. Karena waktu coaching pra kemarin itu kan Bapak mengatakan aspek yang mau dikembangkan itu adalah diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar, kesiapan, dan minat, gitu. Nah, kalau gaya belajar kan ada 3 Pak. Itu kan ada gaya belajar auditori, kinestetik, kemudian visual. Tapi kalau kemarin itu hanya tayangan PPT sama video, itu hanya mewakili untuk yang visual sama yang auditori. Nah, yang untuk kinestetik kan dia harus ada benda kerjanya langsung, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sudah ada, cuma belum lengkap. Dan jadi kan anak yang belajarnya itu gayanya pakai kinestetik belum terwakili, ngerti ya? Iya. Nah, kemudian untuk diferensiasi prosesnya otomatis ya sama. Kalau diferensiasi proses itu kan dari prosesnya dia untuk belajar berdasarkan sumber belajar yang berbeda-beda. Kemarin baru ada untuk PPT sama video, berarti kan visual sama auditori. Ya, tadi untuk yang prosesnya bagi yang mereka kinestetik belum terwakilinya. Mungkin nanti Bapak bisa menambahkan media langsung. Kalau kemarin kan transmisi, ada transmisi yang dibawa ke dalam kelas. Gitu. Kan ya Pak Budi ya. Ini mohon maaf loh Pak Budi ya. Nah, kemudian untuk yang diferensial produk itu kan Bapak memberikan LKPD. Nah, dan LKPD itu dikerjakan sama semua gitu. Nah, padahal kalau diferensiasi produk harusnya produknya beda. Jadi ketika anak itu mendengarkan yang auditori, dia dikasih pertanyaan berkaitan dengan apa yang didengarkan. Kemudian kalau anak itu visual, berarti dikasih pertanyaan sesuai dengan apa yang diamatinya. Kemudian kalau kinestetik ada benda langsung, berarti dia dikasih pertanyaan berkenaan dengan benda yang dia pelajari. Gitu ya Pak. Berarti kemarin itu masih belum nampak. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak. Di akhir pembelajaran Bapak melakukan refleksi tidak Pak? Di akhir pembelajaran itu yang saya lakukan yang pertama penguatan dalam pembelajaran hari ini, yang kedua itu kesimpulan pembelajaran yang sudah berjalan dan sudah dilakukan. Untuk refleksi kemarin mungkin sedikit lupa. Oh iya. Kalau pas pengamatan kemarin itu Bapak memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang diajarkan dan kesimpulan itu ditarik bersama dengan anak-anak. Itu sudah bagus, sudah benar. Kemudian penguatan itu untuk memantapkan kembali atau mereview materi yang penjenengan berikan. Tapi di akhir saya tidak melihat adanya refleksi. Ya, ini mohon maaf, refleksi itu sangat penting bagi seorang guru. Untuk apa? Berakhir umpan balik. Ketika kita mengajar tadi, adakah yang kurang dengan pengajaran kita? Adakah yang sudah baik? Misalnya sudah baik, berarti kan kita tingkatkan. Ya, ada yang kurang, berarti kita tambah. Sehingga di pembelajaran berikutnya itu lebih baik lagi. Begitu ya Pak Budi ya. Terus kemudian ya sebagai catatan tambahan terakhir itu adalah ketika kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, paling enggak yang pertama kita harus melakukan tes awal atau tes diagnosis ya Pak. Gunanya untuk apa? Kita bisa memetakan anak sesuai gaya belajarnya, sesuai minat, sesuai dengan kesiapannya. Anak itu satu kelas itu berbeda-beda. Daya tangkap, kemampuannya beda, kemudian profil belajarnya, minatnya juga beda-beda. Jadi kalau kita sama ratakan, tapi ayo lihat PPT, tidak semua bisa nyantol dengan itu. Nah, jadi tes diagnosis itu gunanya untuk itu. Sudah benar kemarin penjenengan itu sudah mengelompokkan. Tadi 3 kelompok ya Pak ya kemarin ya diskusi. Tetapi di situ kan kelompoknya tidak berdasarkan gaya belajar, kemudian kemampuannya. Sehingga kita bisa memberikan treatment yang benar. Ketika anak itu gaya belajarnya pakai auditori, berarti kita berikan dengan suara-suara, dia bisa mendengarkan video dan lain sebagainya. Kemudian untuk PPT berarti dia bisa melihat, mengamati. Yang kinestetik berarti dia harus benda langsung. Nah, untuk yang kemampuan itu kan berarti kalau kemampuannya anak itu di bawah rata-rata, otomatis kita treatmentnya lebih. Harus kita dampingi, kita jelaskan yang lebih dari yang lainnya. Mungkin yang sudah mampu dicokei gak apa-apa jalan gitu. Nah, itu tadi Pak untuk kesimpulannya saya. Berarti kalau kita memang pengen melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kita harus memetakan dulu paling enggak. Oh, kemampuannya sekian. Oh, ini sudah pintar. Oh, ini ada rata-rata dan ini yang di bawah. Berarti kita harus treatmentnya lebih lagi. Oh, nah yang kemarin memang untuk
pembagian kemarin memang untuk pembagian kelompok itu kan ada tes awal tapi bukan pembagian kelompok tadi yang kayak belajar Bu, tapi cuma kemampuan maksudnya ini yang sudah agak tahu yang belum tahu. Oh iya, untuk pertanyaan pemantik ya Pak Budi ya. Untuk Iya. pertanyaan pemantik, tapi memang untuk auditory, kinestetik itu memang saya tidak mengelompokkan itu, tapi cuma kemampuan awal anak. Nah, mungkin kalau yang seperti itu mungkin cocoknya untuk anak SD. Oh enggak ya? Malah anak SD kita memetakannya agak lebih susah lagi karena kadang lagi ya. ini suka lihat ini suka gitu ya. Ini apa jenis suka video suka, semuanya suka. Tapi kalau kita kan sudah anak-anak besar SMK ya, jadi kan malah gampang gitu. Ya itu kemarin seperti itu Bu. Jadi pertanyaan pemantik itu menjadi tes awal dan itu untuk acuan kami membagi kelompok. Nah untuk yang auditory dan kinestetik visual itu memang kami tidak melakukan seperti itu. Oke. Mungkin kita akan kami berbagi lagi. Berarti kan dari kemarin kita sudah bisa menyimpulkan kita kurangnya di mana, yang lebihnya di mana. Kemarin sudah interaktif, sudah bagus, anak-anak sudah antusias dengan pertanyaan pemantik, anak-anak itu sudah apa istilahnya ya, welcome dengan pertanyaan itu. Berarti kan kemampuan awalnya sudah ada, gitu ya Pak. Ini mohon dimaafkan Pak ya. Oke, mungkin untuk kita cukup sekian Pak, ya untuk refleksi saya pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Bu pengajar praktek saya. Oh iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Putri. Ini tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan oleh Putri terhadap Pak Budi ya. Untuk kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan di sini saya ingin sedikit memberikan tambahan ataupun mungkin bisa menjadi masukan. Saya hanya menilai untuk proses coachingnya ini tadi. Untuk yang proses coaching di awal itu sudah bagus, di mana sudah memberikan waktu untuk Pak Budi siap atau tidak untuk di coaching. Sedangkan yang masih perlu ditambahkan mungkin nantinya, karena mungkin ini baru pertama belum terbiasa. Untuk pertanyaan pemancing atau pemantiknya itu masih belum begitu terlihat. Di mana mungkin tadi masih terlihat kaku dan awalannya itu yang meminta itu adalah Pak Budi, seharusnya Putri tidak mohon izin ingin memberikan, tetapi Putri cukup kemarin Pak Budi meminta saya untuk mengoreksi apa yang masih menjadi kekurangan ataupun nanti bisa menjadi koreksi buat Pak Budi seperti itu. Nanti pemantiknya lebih halus lagi, kemudian nanti interaksinya Pak Budi juga lebih enjoy untuk mengungkapkan apa-apa yang sudah dilaksanakan atau mungkin apa itu tidak terlihat itu bisa saling timbal baliknya ada. Jadi tidak hanya dari Putrinya saja yang memberikan penguatan ataupun memberikan masukan untuk Pak Budi, tapi Pak Budi juga memberikan yang refleksi itu sebenarnya sudah nampak ibu saya seperti ini itu boleh. Mungkin kan pendapat Pak Budi beda nanti dengan masukan dari Putri seperti itu nggih. Tapi untuk yang hasil tadi coaching yang akhir itu sangat bagus, di mana sudah ada tambahan apa yang harus dilakukan oleh Pak Budi selanjutnya. Itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, dan nanti lebih dilatih lagi supaya nanti kegiatan coaching ini juga bisa menjadi ilmu tambahan buat kita semuanya. Terima kasih Bu. Ya, mungkin karena baru pertama kali ya Pak ya. Dari apa yang